Temenin aku saat jualan yuk. Halo guys, assalamualaikum. Seperti biasa, inilah rutinitasku setiap paginya guys, berdagang atau berjualan. Dan ini aku mulai berjualan dan melayani para pembeli ya guys ya. Dan seperti inilah rutinitas aku saat berjualan. Dan maaf guys, ini videonya aku cepetin karena durasinya mungkin akan lama kalau nggak dicepetin seperti ini. Dan ini suami aku ya guys, sebelum dia kerja dia menyempatkan untuk datang ke sini untuk bantu-bantu sebentar gitu ya guys ya. Dan alhamdulillahnya hari ini itu ada pesanan ya guys. Dan ini itu aku lagi menyiapkan pesanan orang sejumlah 25 mika ya guys ya. Jadi itu tangan aku harus ubet banget guys. Kalau ada pembeli aku jualin, kalau pembelinya udah nggak ada aku lanjut buat ngerjain pesanannya ini guys. Kalau suami aku ikut ke sini dan ikut bantuin itu serasa pekerjaanku saat di jualan itu ringan gitu loh guys, karena ada yang bantuin aku. Dan ini sudah terlihat sepi ya guys tempat jualanku. Suamiku dan anakku juga sudah pulang. Dan ini aku mau lanjut bersih-bersih tempat jualanku guys. Dari tisu-tisu yang berserakan seperti ini aku sapuin biar nanti kalau misalkan ada orang yang mau makan di sini tuh bersih gitu loh guys tempatnya, dan nyaman kalau makan di sini guys. Terlihat jalanannya sepi ya guys, karena di kota aku ini, kota Blora itu memang sepi sekali ya guys ya. Kalau pagi begini tuh motor berlalu lalang itu juga jarang-jarang gitu loh guys. Dan kalau situasi jalannya sepi seperti ini itu juga akan berdampak di pedagang-pedagang ya guys. Pasti akan merasakan juga sepi juga gitu loh guys jualannya, karena kendaraan itu juga berpengaruh ya guys. Kalau kita jualan itu rame, itu nanti pasti juga ikut rame gitu loh guys. Kalau pedagang-pedagang pagi-pagi gitu, para pedagang itu bisa merasakan gitu guys. Tapi kalau jalanannya sepi seperti ini juga pedagang pasti akan merasakan efek dampaknya ke dagangannya itu juga ikut sepi gitu guys. Kenapa aku bisa ngomong seperti itu guys? Ya karena aku yang merasakan sendiri itu guys, berdagang di jalanan itu seperti itu. Dan ini setelah aku nyapu, tidak lupa aku tadi udah cuci tangan ya guys. Terus aku lanjut buat apa itu, bersih-bersih bagian dalam gerobak aku ini ya guys. Meja buat aku berdagang ini aku bersihin karena memang tadi habis ngurusin pesanan, jadinya tuh bumbunya itu berceceran dan berserakan di mejanya. Jadi aku lapin, aku bersihin biar nggak ada semut gitu loh guys yang datang. Soalnya kalau di gerobak ada makanan yang jatuh itu semut itu pasti ada guys. Pasti bakalan ada semut buat makanan, buat makan sisa-sisa bumbu yang jatuh-jatuh itu. Di sela-sela saat aku bersihin gerobak, alhamdulillah ada pembeli datang guys. Dan ini belinya bubur ayam guys. Dan aku mulai buatkan pesanan si pembeliku ini. Setelah 4 hari jualan sendiri itu rasanya senang ya guys. Di hati itu senang aja gitu guys, ketemu para pembeli, bisa lihat suasana pagi di luar gini tuh rasanya seneng banget guys. Nggak ada beban hidup gitu loh guys. Jadinya ya bisa menambah aktivitas aja gitu guys, daripada di rumah terus. Beban hidup yang aku maksud itu ya bisa dikatakan seperti hutang gitu ya guys, hutang-hutang gitu. Jadi alhamdulillah aku nggak ada hutang di apa ya, yang namanya kayak di bank-bank gitu, nggak ada alhamdulillahnya. Jadi walaupun jualannya cuma sedikit-sedikit, tapi alhamdulillah juga bisa nabung sedikit-sedikit guys. Jadi semenjak gak ada rewang itu, alhamdulillah kok aku bisa nyisain sedikit-sedikit buat yang aku tabung gitu loh guys. Dan gak mikirin yang namanya hutang-hutang seperti hutang bank BRI, BCA dan BB yang lainnya gitu ya guys.
Tapi semenjak jualan ini aku pasrahkan sama yang namanya rewang, ya. Rewang aku suruh jualan dan pegang uang juga, itu aku merasa nggak bisa nabung sama sekali ya guys. Dan setelah aku terjun langsung dan jualan langsung di tempat itu, kok beda gitu ya guys. Kok aku bisa nabung walaupun jualan itu sedikit-sedikit, kok masih bisa nyisa buat yang bisa aku tabung. Aku juga nggak habis pikir ya guys kalau berdagang seperti ini aja. Kalau disuruh rewang yang jualan kok nggak nipa sama sekali gitu loh guys. Nipa itu artinya nggak nyisa uang sedikit sekali guys. Untuk kebutuhan aja juga nggak ada gitu. Terus gimana gitu, uangnya kemana gitu loh guys. Apakah aku dilicii gitu guys? Ya seperti itulah guys, kurang lebih kalau miara karyawan itu ya seperti itulah guys. Dan jadi aku memutuskan untuk stop dan gak mau lagi yang namanya pakai rewang-rewang lagi gitu guys. Dan itulah alasanku kenapa aku gak mau pakai rewang lagi. Pembeli sudah pergi dan ini aku lanjut buat bersih-bersih lagi ya guys. Aku mulai menata-nata lagi bagian gerobak ini, bagian jualan aku ini. Aku mulai tata-tata lagi karena tadi memang berantakan sekali. Dan ini aku mau bungkus bubur ayamnya ya guys, karena ini sepertinya aku lihat itu bubur ayamnya tinggal 1 porsi aja gitu, dan nasi kuningnya juga tinggal 1 porsi aja. Jadinya aku bungkus aja gitu guys. Jadi nanti kalau ada orang beli itu tinggal ngasihin aja, karena memang udah habis gitu loh guys. Jadinya ini aku mau cepat-cepat pulang, mau cepat-cepat ke pasar juga mumpung masih pagi, belum panas banget guys. Jadi guys, kita kalau kerja sendiri seperti ini atau kita berbisnis sendiri, kita berdagang seperti ini, walaupun bukan usaha yang gede ya guys, tapi ini bisa, insya Allah bisa untuk mencukupi kehidupan kita gitu guys. Sekecil apapun usaha itu adalah kita sendiri gitu loh guys, pemiliknya. Nah, punya pekerjaan seperti ini itu enaknya itu ya waktu bisa kita atur sendiri, apa-apa bisa kita atur sendiri. Pengen libur pun juga terserah kita, sampai kapan pun itu kita yang ngatur sendiri gitu loh guys, tanpa ada tekanan dari siapapun gitu guys. Dan gak usah malu guys kalau kita itu bekerja atau berusaha, berwirausaha seperti apapun itu, mau menjadi pedagang asongan atau mau menjadi pedagang bakso atau nasi atau apalah, yang penting itu halal gitu loh guys, dan tidak menyusahkan orang lain gitulah guys. Malulah kalau kita itu minta-minta dan gak mau bekerja sama sekali gitu loh guys. Dan saran dari aku guys, kalau kalian mau berdagang seperti ini, diusahakan jangan sampai berhutang-hutang ya guys. Jadi kalian itu berdagang itu ya, kalau ada rezeki atau laba yang kalian peroleh itu bisa untuk belanja lagi, ya udah, ya kalian belanja dengan uang yang kalian peroleh dari berdagang itu. Jadi jangan sampai kita itu berhutang-hutang gitu loh guys. Jadi ketika seperti yang aku rasakan ketika usahaku ini sepi dan pemutaran uangnya itu tidak stabil dan seperti nggak ada pemasukan gitu buat belanja lagi, itu aku lebih baik stop dan aku nggak akan jualan dulu guys. Jadi daripada nanti aku malah hutang-hutang kayak gitu, itu nanti bisa membuat usahaku ini jadi usaha yang nggak sehat gitu loh guys. Kenapa aku bilang usaha tidak sehat? Jadi usaha tidak sehat itu akan membuat kita itu jadi pemutaran keuangannya itu berantakan gitu loh guys. Jadinya membuat pikiran kita sendiri itu juga nggak karu-karuan kalau hutang seperti itu. Jadi lebih baik ya libur dulu aja gitu. Kalau ada uang baru kita
memulai untuk jualan lagi. Dan secara tidak langsung itu mental itu kena ya guys, karena dagangan sepi itu pasti mental itu kena gitu. Jadi kita mending istirahatin mental kita dulu, supaya kembali ke moodnya dari awal itu, biar semangatnya itu meningkat lagi buat berdagang, dan moodnya itu juga baik buat berdagang. Nggak usah kita itu bingung atau takut kalau pelanggan kita itu hilang gitu. Pelanggan kita nggak akan hilang guys, karena pelanggan kita itu udah tahu kualitas dan rasa dari dagangan kita itu. Jadi ya kalau menurut aku, kalau dagang atau berwirausaha itu jangan sampai kita utang-utang gitu guys. Karena aku sendiri pernah merasakannya namanya hutang juga guys. Aku juga pernah berhutang di Bank BRI selama beberapa tahun, 3 tahun kayaknya ya. Nah itu rasanya nggak enak itu loh guys. Kita usaha, kita kerja, duitnya juga, ngumpulin duit juga buat bayar utang gitu guys. Jadinya itu pikiran itu ya nggak enak gitu loh guys, kalau kita itu berdagang dengan cara berhutang kayak gitu. Jadinya apa yang kita hasilkan itu, apa yang kita tabung selama ini itu ya larinya ya ke utang itu. Jadi bayar utang itu nggak jadi senang gitu loh guys. Kita udah capek-capek cari uang, panas-panasan, uangnya cuma masuk ke ya hutang tadi guys. Jadi kalau kita nggak punya hutang di bank-bank seperti itu tuh, jadi kita itu nggak perlu nabung itu buat membayar hutang itu loh guys. Jadi kita itu nabung itu buat keperluan kita sendiri gitu guys. Bisa buat jajan, bisa buat kebutuhan keluarga kita gitu loh guys. Alhamdulillah 2 porsi yang aku bungkus tadi udah laku ya guys. Tadi baru aja ada yang beli dan diborong semua guys. Dan alhamdulillah ini udah selesai dan udah habis semua dagangannya. Ini aku siap-siap mau pulang. Aku copotin bannernya, aku rapiin barang-barang aku yang aku bawa gitu guys. Aku masukin semua ke dalam kotak itu. Tapi guys, ada pedagang samping aku ini guys nyamperin ke aku gitu guys. Ini adalah owner dari bubur bayi ya guys. Jadi dia ini pedagang bubur bayi di samping atau sebelah aku jualan. Nah ini dia mampir ke sini buat cerita-cerita gitu guys, karena memang masih pagi dan ini tuh masih jam berapa ya, masih jam 7:30 kayaknya ya. Nah ini aku cerita-cerita itu sampai jam 8:30 tau nggak guys. Dia kesini cerita-cerita gitu. Dan dia ini sama seperti aku ya guys ya. Jadi dia itu kalau dagang itu juga sama rekod rewang gitu. Tapi dia merasa kayak dihianati gitu. Jadinya dia terus terjun sendiri buat jualan sendiri dan nggak mau pakai rewang lagi katanya. Oke guys, cukup sampai di sini dulu vlog aku hari ini. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Semoga kalian yang menonton vlog aku ini diberikan panjang umur, kesehatan, dan dilancarkan segala rezekinya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.